Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ririn Aryani Dwi Putri dari kelas 10-4. Nah, dari video ini saya akan menjelaskan identitas sosial individu. Apa sih itu identitas sosial individu? Identitas sosial individu merupakan sebagai konsep diri individu yang dipersepsikan seseorang melalui hubungannya dengan kelompok sosial tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan identitas. Identitas menurut Stella Tintomi merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan individu. Identitas individu adalah identitas atau jati diri yang dimiliki seseorang yang ia dapat sejak ia lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain. Nah, adapun faktor pembentuk identitas individu antara lain lingkungan sosial. Dalam kesehariannya, seorang individu bertempat tinggal dan hidup di lingkungan sosial sehingga kepribadian yang terbentuk dalam diri seorang individu merupakan cerminan lingkungan sosial yang selama ini ia berada. Berikut faktor pembentuk kepribadian. Nah, faktor pembentuk kepribadian ini dibagi menjadi 5, yaitu faktor biologi, faktor kelompok, faktor geografi, faktor kebudayaan, dan yang terakhir faktor pengalaman. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis dapat memengaruhi perilaku kompulsif, pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Yang kedua, faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Dan adapun faktor geografis. Faktor geografis atau alam dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Dan yang keempat, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai DNA, norma sosial masyarakat. Dan yang terakhir, faktor pengalaman. Contoh, setiap orang mempunyai kepribadian berbeda dengan orang lain meskipun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama. Dan yang terakhir, adapun teori pembentukan kepribadian. Gerhard merupakan tokoh yang memperkenalkan role theory dan bisa disebut teori mengenai peranan. Adapun tahapan sosialisasi yang dilakukan manusia hingga terbentuk kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap yang dialami seseorang sejak dilahirkan, di mana mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia luar termasuk mendapatkan pemahaman tentang diri. Yang kedua, tahap meniru. Tahap di mana seorang anak semakin sempurna menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Tahap di mana berkurangnya menirukan orang lain dan digantikan dengan peran yang dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran. Yang keempat atau yang terakhir, tahap penerimaan norma kolektif. Tahap di mana seorang anak sudah mulai tumbuh dewasa dan telah mampu mengenal dan memahami aturan, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat bertanggung rasa dengan masyarakat luas. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.